Halo teman-teman, kemarin ada yang nanya begini, Bang, aku udah nggak konsumsi nasi selama 3 bulan. Ya, makannya banyakan buah dan sayur, kemudian sarapannya oatmeal dan olahraga 30 menit setiap hari. Tapi kok masih gemuk ya? Nah gitu. Kita akan bahas di video ini, teman-teman tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga semuanya sehat walafiat. Sekali lagi saya berterima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mampir ke video ini ya. Semoga doa saya adalah semoga kita semuanya dimudahkan hidupnya ya kan. Yang punya hutang semoga segera terlunasi, yang punya masalah semoga segera ketemu jalan keluarnya. Yakinlah kepada saya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ya, mungkin kalau sekarang lagi kalut banget, mungkin lagi belum ketemu saja. Tapi nanti mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, jalan keluar itu baru kelihatan. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang, Bang, aku udah nggak makan nasi, udah banyakin buah dan sayur, ya kan, udah sarapannya diganti dengan oatmeal, lalu sudah olahraga 30 menit setiap hari, tapi kok nggak turun-turun ya berat badannya ya. Nah, akan bahas itu, maka teman-teman sekali lagi agar kita semuanya paham dengan baik, ditonton sampai selesai ya kan. Kalau ngerasa bahwa videonya lama, itu kan di fitur YouTube ada kecepatan video ya. Jadi dicepetin aja 1,5, itu masih bisa didengarkan dan masih enak gitu ya. Jadi dicepetin 1,5 lalu dengerin, masih enak dan masih bisa diikuti dengan baik. Nah, sebelum mulai saya mau disclaimer di awal. Yang pertama, seperti biasa saya mau bilang saya bukan dokter ya teman-teman. Saya cuma lulusan teknologi pangan. Jadi saya lulusan teknologi pangan dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Itu disclaimer yang pertama. Disclaimer yang kedua, video ini dibuat berdasarkan kajian literatur. Jadi saya baca beberapa literatur, baca beberapa sumber ya kan, lalu saya rangkum menjadi video yang akan teman-teman tonton ini. Saya juga ngebuat video ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi saya sudah loss 16 sampai 17 kilo dari September sampai hari ini di Juni 2023. Jadi hampir setahun kurang 3 bulan. Nah, kemudian disclaimer yang berikutnya adalah saya mau bilang bahwa teman-teman boleh ngikutin apa yang disampaikan, boleh juga tidak ya kan. Kalau ragu jangan, kalau yakin silakan ikuti pelan-pelan ya kan. Kalau kemudian ternyata terjadi sesuatu, maka saran saya tetap konsultasikan ke dokter atau ke ahli gizi yang lebih kompeten untuk berbicara tentang hal ini. Karena sekali lagi, saya cuma lulusan teknologi pangan, saya menjelaskan berdasarkan literatur dan saya menjelaskan berdasarkan apa yang sudah saya lakukan. Nah, hasilnya bisa saja berbeda. Makanya saya bilang hasilnya bisa saja berbeda karena tubuh saya begini, tubuh teman-teman begitu. Ya, metabolisme tubuh kita berbeda, aktivitas tubuh kita berbeda, tingkat stres kita berbeda. Sehingga teman-teman ketika menjalankan sesuatu harus dipahami bahwa belum tentu cocok sama saya, tapi tidak menjadi alasan untuk tidak dicoba juga. Makanya saya bilang dicoba pelan-pelan, bagus atau tidak. Nah ya, itu disclaimer di awal agar kita semuanya sama-sama paham. Nah, di video kali ini ya tentang orang yang sudah nggak makan nasi, orang yang sudah diganti dengan oatmeal, sudah olahraga, banyak buah dan sayur, tapi kenapa berat badannya tidak turun-turun juga? Nah, setidaknya ada 6 alasan yang akan saya bahas kenapa berat badannya nggak turun-turun juga. Alasan yang pertama, kenapa berat badannya tidak turun-turun juga adalah bisa jadi yang dimakan masih tinggi karbohidrat. Jadi gini teman-teman, ya mungkin dia sudah mengurangi makanan, tapi yang dimakan masih tinggi karbohidrat, masih tinggi gula, masih tinggi tepung, maka itu menyebabkan tubuhnya tidak mengenali adanya lemak di dalam tubuh. Jadi sering saya bilang di video yang lain ya teman-teman, makanya ditonton semua video saya pelan-pelan ya. Saya sering bilang bahwa kalau tubuh kita kemasukan karbohidrat, gula, tepung, atau semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh lalu dipecah menjadi gula, maka nanti gula darah kita akan naik. Nah, konsekuensinya ketika gula darah naik, maka insulin naik. Nah, hormon insulin ini itu memberi sinyal kepada tubuh, otak ya, memberi sinyal kepada otak bahwa jangan dipecah lemaknya karena gula di dalam darah banyak. Jadi kita gunakan gulanya dulu, baru nanti kalau gulanya sudah habis, baru kita pecah lemaknya. Nah, cuma masalahnya sekali lagi yang saya bilang, kadang-kadang kan tubuh kita itu nggak pernah kekurangan gula.
ya kan? Minumnya sudah manis, cemilannya juga sudah manis. Kalaupun tidak manis ternyata itu juga tinggi karbohidrat, ya kan? Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh gula darahnya tetap tinggi. Ya, banyak orang yang bilang begitu, aku udah nggak makan yang manis-manis kok, tapi kok gula darahnya tetap tinggi. Ya karena yang dimakan misalkan keripik singkong gitu ya. Itu kan keripik singkong nggak manis, tapi gurih. Tapi ingatlah bahwa keripik singkong itu tinggi karbohidrat. Kalau masuk ke dalam tubuh, maka gula darah kita juga akan naik. Saya udah nggak makan nasi kok, tapi makannya apa? Makannya adalah singkong rebus misalkan. Nah, singkong rebus itu indeks glikemiknya memang rendah. Tapi ujung-ujungnya nanti akan dipecah juga menjadi glukosa dan gula darah naik. Kali lagi, gula darah yang naik akan menyebabkan insulin juga naik. Nah, hormon insulin ini, sekali lagi saya bilang, hormon insulin itu memberi sinyal kepada tubuh agar tubuh tidak memecah lemak. Nah, makanya banyak orang-orang yang lemak tubuhnya nggak berkurang ya, walaupun makanannya sudah dikurangi. Ternyata makanannya dikurangi tapi masih tinggi karbo. Nah, inilah yang sebab pertama kenapa sudah ngurangin makan tapi berat badannya tidak cenderung turun. Yaitu alasan pertama, yang dimakan bisa jadi masih tinggi karbohidrat. Alasan yang kedua, kenapa berat badannya tidak turun-turun juga adalah karena kalorinya masih surplus. Yang saya sering bilang ya, bahwa kita menjadi gemuk itu ketika kita kelebihan kalori. Jadi misalkan kita cuma butuh 1000 setiap hari atau 2000 setiap hari. Kita butuh kalori 2000 setiap hari untuk kita jalan, untuk kita mikir, untuk kita bekerja, untuk kita nyapu rumah, untuk jantung berdetak, untuk lambung melakukan kegiatan metabolismenya, pencernaannya gitu ya. Itu butuh kalori. Nah, misalkan kita cuma butuh 2000 kalori. Nah, kalau yang masuk ternyata 3000 ya, yang masuk 3000, maka 2000-nya dipakai untuk kehidupan sehari-hari kita, 1000-nya akan tetap disimpan menjadi lemak. Bahayanya teman-teman ya, ada makanan-makanan tertentu ya yang mungkin jumlahnya nggak banyak tapi kalorinya tinggi. Nah, makanya kalau ada yang bilang aku udah ngurangin makan kok tapi nggak kurus-kurus juga ya. Nah, ini juga harus diperiksa yang dia makan walaupun sedikit itu apa. Kalau yang dia makan walaupun sedikit ternyata kandungan gulanya tinggi, maka kalorinya juga tinggi. Contohnya misalkan brownies. Brownies itu kecil, ya kan? Mungkin cuma sepotong, tapi kan manisnya luar biasa. Sehingga brownies itu memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Nah, sudah dia kecil, kalorinya tinggi, dimakan satu nggak kenyang gitu loh. Makan dua nggak kenyang, makan tiga nggak kenyang, tapi kalori yang masuk ternyata sudah tinggi sekali gitu. Nah, jadi ini alasan kedua ya, jangan-jangan kenapa nggak turun-turun juga, bisa jadi kalorinya masih surplus. Nah, konsepnya kan gitu. Kalau kita mau turun berat badan, maka kita defisit. Kita butuh 2000 nih, ya kan? Jadi gini loh, bayangannya gini, kita tuh punya tabungan. Tabungan di dalam tubuh kita itu namanya lemak. Tabungan ini digunakan ketika apa? Ketika kita mengalami krisis energi, ya. Nah, ketika kita mengalami krisis energi, barulah tubuh mencari, oh kita butuh apa ya? Butuh energi tambahan nih, karena energi yang masuk nggak cukup. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau agar mau kurus, ya kita harus defisit kalori. Ini sama kayak tabungan kita di bank. Kalau misalkan penghasilan kita banyak setiap bulan, maka lama-kelamaan tabungan kita bisa bertambah. Karena misalkan setiap bulan kita cuma butuh 1 atau 2 juta atau 3 juta untuk kehidupan kita sendiri misalkan. Butuh 3 juta. Ternyata kita gajian setiap bulan 10 juta. Berarti kita 3 juta kita ambil, kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, 7 jutanya akan kita simpan dalam bentuk tabungan di bank. Nah, lama-kelamaan maka tabungan kita akan semakin banyak. Nah, kemudian ya, tabungan itu gunanya buat apa sih? Buat jaga-jaga kalau suatu saat misalkan kita di PHK, kalau saat-saat misalkan kondisi keuangan kita memburuk, maka kita mulai mengambil tabungan kita sedikit untuk hidup, dan lama-lama tabungan kita bisa habis kalau kondisinya krisis terus gitu. Nah, lemak tubuh juga begitu. Lemak tubuh itu adalah tabungan kita. Ya, tubuh itu menabung energi dalam bentuk lemak, dalam bentuk glikogen. Itu adalah tujuannya kalau suatu saat kita kelaparan, kalau suatu saat kita nggak dapat makanan dan tubuh kita kurang energi, maka tabungan-tabungan itulah yang digunakan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengurangi makanan tapi nggak kurus juga, jangan-jangan ya makanannya memang dikit tapi yang dimakan kalorinya sangat tinggi sehingga masih terjadi surplus kalori. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga ya. Alasan yang ketiga bisa jadi kenapa dia tidak turun juga berat badannya karena olahraganya terlalu ringan. Gini loh teman-teman, olahraga yang ringan itu ya kalori yang dibakar juga pasti sedikit.
Sudah kalori yang dibakar sedikit, tapi kalori yang masuk masih tetap banyak sehingga tidak defisit kalori ya. Dan teman-teman harus sadar bahwa olahraga itu hanya menyumbang porsi sekitar 20-30% saja dalam program penurunan berat badan. Karena tujuan olahraga itu kalau menurut saya itu bukan untuk nurunin berat badan ya. Misalkan kita olahraga angkat beban kayak saya misalkan fitness. Nah, fitness itu tujuannya sebenarnya adalah untuk mengencangkan otot-otot kita, untuk menguatkan otot-otot kita, ya kan? Lalu apa lagi ya? Nah, kalau memang dikorelasikan dengan program penurunan berat badan ya, itu sebenarnya korelasinya nggak langsung saja. Ya, olahraga itu sering dikaitkan dengan kalau mau nurunin berat badan rajin olahraga ya. Itu karena gini, olahraga membakar kalori. Ya kan? Membakar kalori, dan kalori yang dibakar banyak, kalau kalori yang dibakar banyak, maka tubuh kita lama-lama bisa menjadi kurus, menjadi bagus, menjadi ideal. Tapi ingat sekali lagi, ya kalau sudah olahraga tapi kemudian setelah olahraga makannya nasi padang ya, atau ayam crispy atau yang lain-lain, atau misalkan aku mau olahraga nih bentar lagi aku sarapan dulu deh, lalu sarapannya adalah es teh manis, kemudian nasi uduk 2 piring gitu ya. Nah, itu es teh manis, nasi uduk 2 piring bisa jadi kalorinya bisa 400, bisa 500. Kita olahraga kalau cuma 30 menit ya kan, yakinlah kepada saya 30 menit olahraga, apalagi kalau cuma olahraga di rumah, itu paling cuma 100 kalori atau 200 kalori. Jadi ibaratnya nggak habis juga. Tadi kita sarapan aja udah 400 kalori. Ini olahraga cuma 30 menit dan olahraganya ringan lagi gitu. Cuma di rumah gitu ya. Cuma push up, lalu kemudian cuma senam atau apapun. Itu kan kalori yang dibakar cukup sedikit. Sehingga sebenarnya ya akhirnya tetap gendut-gendut juga gitu loh. Tetap ada lemak juga yang nggak habis-habis. Ditambah lagi, wah aku udah olahraga nih. Lalu kita dengan seenaknya habis olahraga lapar. Makan brownies lagi, minum susu yang manis ya. Atau makan roti bakar dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ini alasan ketiga ya, kenapa nggak kurus-kurus juga, nggak ideal-ideal juga bisa jadi ya. Olahraga yang dilakukan cuma 30 menit di rumah lagi ya, bisa jadi itu yang dibakar juga tidak terlalu banyak. Nah, olahraga yang baik teman-teman ya. Olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan ketika perut kosong. Jadi misalkan teman-teman habis intermittent fasting kayak saya nih. Saya terakhir makan tadi malam ya, jam 7 malam, makan telur 5 butir diorak-arik, kemudian makan lele beberapa ekor. Nah, itu makan jam 7 malam. Dan sekarang saya ketika setiap pagi saya bikin video seperti ini saya masih kosong perutnya. Nah, biasanya saya fitness itu tadi kayak jam 7 sampai jam 9 misalkan. Itu saya olahraga. Biasanya saya olahraga membakar 1000 kalori. Jadi kalau kita bakar 1000 kalori, perut lagi kosong, maka yang terjadi kan gini nih. Wah, olahraga nih ternyata perut kosong, olahraga butuh kalori, maka tubuh akan pintar dan mencari tabungan-tabungan lemak yang selama ini tidak digunakan. Nah, sehingga lama-lama tubuh kita menjadi ideal. Itulah kenapa saya bilang kalau mau olahraga, olahragalah ketika pagi-pagi perut kita masih kosong, masih dalam kondisi puasa. Nah, sehingga ketika kita butuh kalori, nanti kalori yang dibakar adalah benar-benar kalori dari lemak tubuh, bukan dari makanan sarapan kita yang kita makan pagi-pagi sekali tadi gitu ya. Nah, ini adalah yang ketiga. Alasan keempat ya, kenapa kita sudah ngurangin makanan tapi tetap gendut juga? Alasan keempat adalah karena metabolisme tubuh kita bisa jadi sudah melambat. Ya gini teman-teman, setiap orang itu punya metabolisme tubuh yang berbeda. Ada orang yang metabolisme tubuhnya itu bagus banget gitu ya, sehingga dia makan banyak pun nggak gendut-gendut ya. Tapi ada orang yang seperti saya misalkan, saya metabolisme tubuhnya mungkin sudah lambat gitu ya, sehingga ketika saya makan yang sembarangan itu dalam jangka waktu misalkan seminggu 2 minggu, maka berat badan saya akan naik. Nah, kondisi tubuh seperti ini harus kita pahami masing-masing. Kita termasuk yang mana nih? Kalau memang kondisi metabolisme tubuh kita sudah lambat, maka kita jaga makanan kita agar menyesuaikan. Nah, gitu. Dan kabar buruknya adalah teman-teman, semakin kita menjadi tua, semakin usia kita bertambah, maka metabolisme tubuh kita juga semakin melambat. Sama seperti mesin mobil, mesin motor. Semakin tua usia mobil atau usia motor, maka mesinnya itu sudah aus dan kemudian dia menjadi dalam tanda kutip mungkin ada sebagian-sebagian yang rusak dan harus diganti. Nah, itulah kondisi
organ kita ketika tubuh kita semakin tua. Tua itu adalah kepastian ya, tinggal kita memilih ketika tua kita pengen tetap sehat atau ketika tua kita sakit-sakitan. Kalau kita pengen ketika tua kita sehat, maka mulailah untuk aware dengan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Mulailah untuk aware ya, melakukan olahraga entah itu kardio atau angkat beban. Nah, itu alasan keempat ya, karena metabolisme tubuhnya sudah melambat sehingga walaupun asupan makanannya dikurangi, ternyata penurunan berat badan berjalannya sangat lambat atau ngerasa tidak berkurang sama sekali. Kemudian yang kelima, teman-teman ya, alasannya adalah yang kelima bisa jadi ya karena ada stres atau kurang tidur. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Jadi teman-teman itu agar berat badannya bisa turun ya jangan stres ya kan. Kita harus bisa mengelola stres kita agar dia tidak berdampak buruk sama kita. Jadi kalau misalkan kita stres teman-teman, tubuh kita itu ketika kita sedang banyak pikiran, banyak hutang, banyak cicilan, banyak masalah, stres gitu ya. Itu tubuh kita akan mengeluarkan hormon kortisol namanya. Hormon kortisol ini berpengaruh sekali dengan berat badan, ya kan, nafsu makan, ya kan, dan lain sebagainya. Makanya kita lihat nih orang-orang yang sering begadang biasanya adalah ya walaupun nggak semua ya, tapi seringnya orang-orang yang sering begadang itu karena stres dan menyebabkan dia kelebihan berat badan. Yang sering begadang ya. Ini juga relevan ya, karena kalau kita begadang biasanya kan kita nggak cuma bengong. Orang yang begadang, yang tidur misalkan sampai jam 2 pagi dan sebagainya, pasti dia ngopi setidaknya, atau dia mungkin ngerokok dan itu tidak baik dalam tubuhnya, atau dia ngemil dan sebagainya, sehingga kalorinya masuk juga ya kan. Kalaupun tidak masuk kalori dari luar, ingat sekali lagi, stres menyebabkan hormon kortisol naik. Hormon kortisol naik itu mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, yang terakhir, yang keenam ya, alasan kenapa berat badan kita nggak turun-turun, padahal asupan makanan sudah kita kurangi, itu bisa jadi karena masalah hormon. Ya, terutama bagi perempuan nih atau ibu-ibu misalkan mengalami polycystic ovarium syndrome atau PCOS ya, atau hipotiroidisme ya namanya, itu menyebabkan naiknya berat badan. Jadi perubahan hormon ini ya yang terjadi karena ada PCOS atau karena hipotiroidisme itu menyebabkan tubuh kita kemudian kelebihan berat badan ya. Ini teman-teman setidaknya ada 6 alasan kenapa kita sudah mengurangi makanan tapi kemudian tidak turun-turun juga berat badannya. Kalau teman-teman masih bingung ya, silahkan ditonton berulang-ulang ya. Kemudian cari literatur yang lain, bandingkan dengan yang lain karena bisa jadi ada literatur yang berbeda, ada pendapat yang berbeda. Nah, penting sekali buat kita menjaga berat badan, teman-teman, karena berat badan itu berhubungan dengan kesehatan kita. Berat badan yang berlebih itu artinya adalah lemak kita menjadi berlebih. Lemak tubuh yang berlebih lama-lama bisa membahayakan. Gitu loh, teman-teman. Lemak tubuh itu kalau terus-terusan berlebih, ya kan, bisa potensi ada penyakit-penyakit yang lain dan kita nggak ingin ketika tua nanti tubuh kita banyak penyakitnya. Kita inginnya adalah ketika tua kita tetap sehat, tidak jantung, tidak stroke, tidak hipertensi, tidak asam urat. Kita pengen ketika kita tua kita masih bisa menggendong cucu kita, masih bisa jalan-jalan dengan tersenyum, ya kan, tidak merintih kesakitan, ya. Nah, sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.